Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpan Wahyudi, NIM 21111118. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pemilihan menentukan PT kelapa sawit terbaik menggunakan metode SAW, penjumlahan terbobot perangkingan. Untuk menentukan PT terbaik dibutuhkannya hanya 1 dari 4 kandidat. Baiklah, saya akan menjelaskan metode SAW yang saya buat. Pertama-tama yang kita butuhkan kriteria perusahaan dan nama-nama yang telah ditentukan. Di sini telah ada 6 kriteria yang saya masukkan, yaitu C1 sampai C6. Untuk C1, produksi tahunan saya kategorikan ke dalam benefit. C2, kualitas minyak saya kategorikan ke dalam benefit. Efisiensi pemrosesan saya kategorikan ke dalam benefit. Biaya produksi saya kategorikan ke dalam cost. C5, lokasi kebun saya kategorikan ke dalam cost. C6, kepatuhan lingkungan saya kategorikan ke dalam benefit. Untuk tabel calon kandidat telah saya buat. Di sini adalah nama-nama calon kandidat yang akan terpilih. Calon kandidat yang akan terpilih ada 4 calon kandidat. Yang pertama, A1 PT Persada Harapan, A2 PT Pasma Intelestari, A3 PT Bajabang Indonesia, A4 PT Selaras Mitra. Baiklah, untuk tabel selanjutnya yaitu menentukan pilihan bobot, benefit, dan cost. Baiklah, di sini saya telah masukkan nilai bobot dan cost. Selanjutnya saya akan totalkan nilai bobot dan cost berdasarkan kriteria di atas. Baiklah, di sini saya menggunakan rumus benefit, di mana rumus yang saya gunakan yaitu max. Kita masukkan rumusnya sama dengan max, tutup kurung, lalu kita blok di kolom C1 baris A1 sampai A4, lalu kita tutup kurungkan saja, lalu enter. Untuk yang menggunakan rumus benefit, C2 kita menggunakan rumus benefit, C3 kita menggunakan rumus benefit. Untuk C4 kita menggunakan rumus cost, di mana rumus cost ini menggunakan rumus min. Kita masukkan saja rumusnya sama dengan min, tutup kurung, lalu kita blok di C4 nya di E17 sampai E20, lalu kita tutup kurungkan saja, lalu kita enter, dan dia akan menampilkan hasilnya. Untuk yang menggunakan rumus cost, untuk C5 sama dengan C4, untuk C6 sama dengan rumus C1. Tabel selanjutnya, baiklah, di sini bobot yang telah saya buat sendiri. Untuk nilai desimal didapatkan dari nilai bobot bagi nilai bobot persen. Di sini kita masukkan saja rumusnya sama dengan, lalu kita blok IB di barisan C1
dan titik 2, lalu kita blokkan saja lagi, lalu kita masukkan persennya dan enter. Tinggal di sini kita tarikkan saja di baris C1 sampai baris C6 dan dia akan menampilkan hasilnya. Untuk di total kita menggunakan rumus sum. Di sini kita masukkan rumusnya sama dengan sum tutup kurung, lalu kita blok di baris C1 di kolom B sampai C6, lalu kita tutup kurung, lalu kita enterkan saja dan dia akan menampilkan hasilnya. Untuk yang di desimal di bagian totalnya sama saja rumusnya dengan di total bobot. Kita masukkan saja rumusnya sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok di kolom C baris C1 sampai baris C6, lalu tutup kurung, lalu kita. Untuk tabel selanjutnya kita lakukan normalisasi nilai kriteria. Untuk mendapatkan nilai akhir kriteria kita akan blok nilai dari bobot dan kos yang di atas ini. Baiklah, di sini kita akan masukkan rumusnya sama dengan, lalu kita blok di kolom B baris A1 bagi total di baris B21, dan juga kita masukkan kuncinya dengan menggunakan US dollar di belakang B sama di depan B, lalu kita enterkan saja dan dia akan menampilkan hasil. Lalu di sini kita tarikkan saja sampai ke total, lalu dia akan menampilkan hasilnya. Untuk di C2 sama rumusnya sama C1, C3, C4, C5, C6. Baiklah, untuk tabel selanjutnya kita akan menentukan nilai akhir dari masing-masing kandidat perusahaan untuk menentukan perusahaan mana yang terbaik. Baiklah, di sini kita akan masukkan rumusnya sama dengan, lalu kita blok di desimalnya baris C1, lalu kita kalikan di kriterianya di kolom C1 baris A1 tambah di baris C2, lalu kita kalikan di kolom C2, lalu tambah di barisan C3, lalu kita kalikan di kolom C3, lalu kita tambah di barisan C4, lalu kita kalikan di kolom C4, lalu kita tambahkan lagi di C5 baris C5, lalu kita kalikan di kolom C5, lalu kita tambahkan lagi di baris C6, lalu kita kalikan lagi di kolom C6, lalu kita enterkan saja, dia akan menampilkan hasilnya. Lalu di sini kita akan tarikkan saja sampai di barisan A4, lalu kita enterkan saja dan dia akan menampilkan hasilnya. Untuk menentukan perankingan kita menggunakan rumus rank. Di sini kita akan masukkan rumusnya sama dengan rank buka kurung, lalu kita blok di barisan A1 sampai A4, lalu kita komakan, lalu kita masukkan 0 buka kurung, dan juga kita kunci di D
38 dengan menggunakan US dollar, dan juga di D41 kita kunci dengan US dollar di belakang D sama di depan D. Lalu kita enterkan saja. Nah, di sini kita tinggal kita tarikkan saja dari baris A1 sampai A4, lalu enter, dan dia akan menentukan hasilnya. Jadi berdasarkan perhitungan menggunakan metode SAO didapati yang menempati peringkat pertama adalah PT Baja Bank Indo. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dari data saya yang saya buat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.